5. Setelah sebelumnya membahas sejumlah alutsista terbaru karya industri pertahanan nasional, kali ini Intel Fora TV kembali mengulas perkembangan teknologi pertahanan Indonesia yang semakin menarik untuk disimak. Sejumlah proyek yang sebelumnya masih berada pada tahap konsep maupun prototipe, kini mulai memasuki fase pengujian dan pengembangan lebih lanjut. Bahkan beberapa di antaranya telah dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan operasional dan membuka peluang menuju produksi dalam jumlah lebih besar. Perkembangan ini menjadi gambaran bahwa kemampuan industri pertahanan nasional terus berkembang. Kolaborasi antara perusahaan pertahanan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan teknologi pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Lalu, apa saja alutsista terbaru buatan Indonesia yang saat ini tengah dikembangkan? Simak pembahasan lengkapnya hanya di Intel Fora TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi militer, pertahanan, alutsista, serta perkembangan industri pertahanan Indonesia. 50 diposisikan sebagai pengganti bom impor seperti Mark 82 buatan Amerika yang selama ini dipakai pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Desain bom ini menggunakan karakteristik low drag, jadi lebih stabil saat dijatuhkan dari kecepatan tinggi dan kompatibel dengan berbagai pesawat tempur standar NATO. Ia memiliki panjang sekitar 2,1 meter dengan bahan peledak TNT dan sistem fuse standar militer modern. Nah, pengembangan bom BNT250 ini sebenarnya mulai dikerjakan sejak tahun 2022 melalui kerjasama antara PT Sari Bahari, PT Dahana, dan Dislitbang TNI Angkatan Udara. Publik pertama kali mulai benar-benar mengenal bom ini saat proyeknya diumumkan ke media pada akhir tahun 2022. Lalu semakin ramai setelah prototip dan pengujian operasionalnya diperlihatkan pada tahun 2025. Sampai pertengahan 2026, status bom ini bisa dibilang sudah jauh lebih matang dibanding banyak proyek senjata lokal lainnya. Setelah melalui uji operasional menggunakan pesawat F-16 TNI AU, bom ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan operasional dan sudah memperoleh sertifikasi desain dari Puslike Kementerian Pertahanan. Beberapa laporan bahkan menyebut proses produksi massalnya mulai dipersiapkan untuk kebutuhan TNI Angkatan Udara. Empat, MLRS Arjuna. Next, ada alutsista berupa peluncur roket multiple atau MLRS buatan perusahaan asal Bandung PT SAS Aero Sishan atau yang sekarang lebih dikenal sebagai PT SAS Indonesia. Memiliki nama Arjuna atau DS-240 Arjuna, sistem ini dirancang untuk membawa roket Erhan 122B yang juga buatan dalam negeri. Sedikit tentang roket Erhan, ia merupakan roket artileri berkaliber 122 mm hasil pengembangan konsorsium nasional yang melibatkan PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, BRIN, dan Kementerian Pertahanan. Roket ini punya jangkauan sekitar 30 km dengan kecepatan mendekati Mach 2 sampai Mach 3 tergantung variannya, serta dirancang untuk menggunakan sistem peluncur otomatis multilaras. Kembali ke Arjuna. Secara desain, peluncur roket ini memakai basis terkamas berkonfigurasi 8x8 asal Rusia. Jadi tampilannya memang mirip sistem MLRS Legend seperti BM-21 atau RM-70. Nah, walaupun menggunakan platform luar negeri, tingkat kandungan lokalnya disebut sudah mencapai sekitar 66%. MLRS Arjuna mulai dikenal publik sekitar tahun 2024 hingga 2025 lewat pameran industri pertahanan dan publikasi militer nasional. Lalu semakin ramai dibahas setelah PT SAS Indonesia mulai memperlihatkan konsep integrasi penuh dan uji coba tembak dengan roket Erhan 122B. Sampai pertengahan tahun ini, status MLRS Arjuna masih berada pada tahap pengembangan dan demonstrasi teknologi, belum resmi masuk operasional penuh TNI ataupun produksi massal. Namun, proyek ini masih aktif dipromosikan oleh industri pertahanan nasional karena dianggap sebagai langkah penting menuju kemandirian sistem artileri roket Indonesia. 3. KSR X-33. Membicarakan kapal perang futuristik buatan Indonesia, salah satu yang paling menarik untuk dibahas saat ini adalah kapal serang ringan X-33 buatan PT Lundin Industri Invest atau North Sea Boats dari Banyuwangi.
KSR X-33 dirancang sebagai kapal siluman berkecepatan tinggi dengan panjang sekitar 19 meter dan bobot sekitar 33 ton. Yang membuat kapal ini unik adalah penggunaan material full carbon fiber atau serat karbon komposit, sehingga bobotnya ringan, berkecepatan tinggi, dan jejak radarnya jauh lebih kecil dibandingkan kapal dengan logam konvensional. Desainnya memang dibuat khusus untuk kondisi geografis Indonesia yang penuh pulau, perairan dangkal, dan garis pantai yang panjang. Secara teknis, X-33 mampu melaju hingga kecepatan 55 knot. Kapal ini juga dirancang untuk mendukung operasi pengintaian, patroli pesisir, hingga peperangan elektronik. Untuk persenjataan, selain dilengkapi senjata berkaliber 12,7 mm, kapal ini nantinya juga dipersenjatai rudal anti kapal yang ditembakkan dari 2 tabung peluncurnya. Menariknya lagi, kapal ini juga bisa difungsikan sebagai drone USV atau Unmanned Service Vehicle, artinya bisa beroperasi tanpa awak di dalamnya. Nah, awalnya KSR X-33 diperkenalkan ke publik dalam bentuk model konsep pada ajang Indo Defense 2022. Lalu versi pengembangannya kembali dipamerkan secara lebih serius di Indo Defense 2025 dan langsung menarik perhatian banyak pengamat pertahanan internasional. Sampai pertengahan 2026 ini, status KSR X-33 masih berada pada tahap pengembangan dan uji coba. Proyek ini masih aktif dikembangkan oleh PT Lundin bersama PT PAL sebagai integrator. Wafar RD-702. Kali ini ada alutsista buatan PT Dirgantara Indonesia, namun bukan pesawat ataupun helikopter, melainkan amunisi roket berkaliber 70 mm. Wafar sendiri merupakan singkatan dari Wrap Around Fin Aerial Rocket, yaitu roket udara yang menggunakan sirip lipat melingkar di bagian belakang roket agar lebih stabil saat ditembakkan dari pesawat maupun helikopter. Secara konsep, roket ini mirip FFAR atau Hydra 70 yang banyak dipakai negara-negara NATO untuk serangan udara ringan ke target darat. PT DI pun sebenarnya sudah punya pengalaman panjang memproduksi roket 70 mm sejak era tahun 1980-an melalui lisensi teknologi dari Belgia. Tetapi, Wafar RD-702 ini menjadi salah satu generasi terbaru yang dikembangkan untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional. Nah, roket RD-702 ini mulai diperkenalkan lebih luas ke publik sekitar tahun 2025 dalam ajang Indo Defense. Lalu semakin menarik perhatian internasional ketika PT DI membawanya ke pameran Defense Services Asia atau DSA 2026 di Malaysia sebagai produk ekspor andalan Indonesia. Lalu, update terbaru pada tanggal 18 Juni kemarin, TNI Angkatan Udara melalui Dislitbang resmi melakukan demonstrasi penembakan dan uji performa roket ini di lapangan tembak Nanggala, Pacitan, Jawa Timur. Pengujian ini dilakukan untuk mengecek keandalan peluncuran, karakteristik terbang, serta efektivitas sistem secara keseluruhan sebagai bagian dari proses sertifikasi nasional. Nantinya, Wafar RD-702 ini akan diintegrasikan ke berbagai platform udara TNI, mulai dari helikopter hingga pesawat tempur. Satu, BRP Ilocos Norte. Inilah alutsista terbaru buatan Indonesia yang belakangan cukup ramai dibahas, yaitu kapal landing dock LD-603 buatan PT PAL. Kapal ini merupakan generasi terbaru landing platform dock atau LPD yang dibuat khusus untuk Angkatan Laut Filipina. Secara desain, LD-603 yang diberi nama BRP Ilocos Norte ini punya panjang sekitar 124 meter dan dirancang untuk mendukung operasi pendaratan amfibi, pengangkutan pasukan, kendaraan tempur, logistik, sampai misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Tentunya kapal jenis ini sangat penting buat negara kepulauan seperti Filipina. Nah, LD-603 atau BRP Ilocos Norte ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kerjasama Indonesia dan Filipina. Setelah sebelumnya, PT PAL sukses membangun BRP Tarlac dan BRP Davao del Sur untuk Philippine Navy. Pembangunannya dimulai sejak proses first steel cutting dan keel laying yang dilakukan sekitar akhir 2023 hingga awal 2024 di galangan PT PAL Surabaya. Setelah itu, proyeknya terus dipercepat menggunakan sistem digital produksi Industrial Maritime 4.0 milik PT PAL. Menariknya, menurut PT PAL, pembangunan lambung utama kapal ini diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 6 bulan saja, sesuatu yang cukup cepat untuk kapal perang sebesar itu. Kapal LD-603 akhirnya resmi diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2026 dalam seremoni besar pada malam hari di galangan PT PAL yang juga dihadiri delegasi Angkatan Laut Filipina. Tahap selanjutnya, kapal akan melaksanakan proses fitting out berupa pemasangan sistem internal, elektronik, dan persenjataan, serta uji coba di laut, sebelum nantinya diserahkan resmi ke Philippine Navy.